Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lida Maria Zudi dengan NIM 66612300129. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua topik utama, yaitu yang pertama IT Governance, Archetypes, Arrangements, Matrix aplikasi si cantik, dan analisis 5W1H dari artikel The Future IT Governance Reshaping Future Public Management. Nah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu Archetypes Arrangement Matrix dari aplikasi si cantik. Nah, sebelumnya apa sih aplikasi si cantik itu? Jadi si cantik atau yang dikenal dengan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik adalah aplikasi layanan perizinan berbasis cloud yang dirancang untuk memudahkan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasi dan gratis. Nah, ini tuh dikembangkan oleh Kementerian Kominfo, di mana aplikasi berbasis web ini terhubung dengan online single submission yang memungkinkan koordinasi antara DPM PTSP dan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan dukungan OSS, perizinan, usaha, dan layanan lainnya dapat dilakukan secara elektronik, yang dimana ini dapat meningkatkan transparansi dan keamanan layanan, sementara pengawasan langsung dilakukan oleh Kemendagri dan KPK melalui mekanisme MONEF dan audit. Baik, sekarang kita masuk ke tabel archetype-nya. Nah, ini di bagian IT Principle, itu untuk archetype-nya masuk ke federal, yang dimana inputnya itu dilakukan oleh PTSP pusat atau daerah, sedangkan decision-nya itu dilakukan oleh Direktorat Layanan Aptika. Lalu untuk bagian IT Arsitektur, itu archetype-nya ada di IT Monarchy, yang dimana inputnya itu tidak diperoleh data, dan decision-nya dilakukan oleh Direktorat Tata Kelola Aptika. Nah, selanjutnya ada di bagian IT Infrastruktur Strategis, yang dimana archetype-nya itu masih di IT Monarchy, dan inputnya dilakukan oleh PT Telkom, dan decision-nya dilakukan oleh Ditjen Aptika bersama dengan Sekretariat Ditjen. Nah, selanjutnya di bagian Business Application Needs, itu masuk ke archetype duopoly, yang dimana inputnya itu dilakukan oleh PTSP daerah, sedangkan decision-nya dilakukan oleh PTSP dan Ditjen Aptika. Nah, yang di bagian terakhir ini ada IT Investment, yang dimana masuk ke archetype Business Monarchy, yang inputnya itu dilakukan oleh Ditjen Aptika, sementara decision-nya dilakukan oleh Sekjen Kominfo. Nah, kesimpulan dari tabel yang sebelumnya, jadi aplikasi cantik itu merepresentasikan archetype federal dalam tata kelola teknologi informasi. Nah, archetype federal ini menggambarkan model pengambilan keputusan yang dibagi antara otoritas pusat dan unit-unit otonom, yang dimana pengambilan keputusan ini dilakukan secara antara Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika sebagai pengembang pusat dan instansi PTSP daerah sebagai penggunanya. Nah, Kominfo menetapkan kebijakan, standar teknis, dan infrastruktur aplikasi, sementara dari pemerintah daerah sendiri itu memberikan masukan terkait kebutuhan layanan dan implementasi di lapangan. Nah, kolaborasi ini itu mencerminkan pembagian kewenangan yang seimbang antara pusat dan daerah. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu analisis 5W1H dari artikel The Future IT Governance Reshaping Future Public Management karya Ibu Ayuning Budiati. Langsung saja untuk poin yang pertama ada what. Artikel ini itu membahas tata kelola teknologi informasi dalam konteks manajemen publik di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana membentuk ulang tata kelola TI yang lebih efektif di masa depan. Nah, isu utama yang diangkat dalam artikel ini itu meliputi masalah spamming, hacking, virus, kurangnya privasi dan keamanan, serta perlunya peraturan dan kebijakan TI yang lebih adaptif. Nah, artikel ini juga mengusulkan 3 aspek penting dalam perbaikan, yakni kontrol lebih besar atas dunia maya dan fisik, kebijakan ganda
dunia nyata dan digital, serta peningkatan pembiayaan untuk aspek privasi dan keamanan. Lalu untuk poin yang kedua ada who atau siapa, yang dimana penulis artikel ini adalah Ibu Ayuning Widiati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan pihak-pihak yang menjadi fokus dalam studi ini itu meliputi pemerintah Indonesia, masyarakat sebagai pengguna layanan teknologi informasi, serta pelaku sektor teknologi. Nah, selain itu, artikel ini juga merujuk pada praktik internasional, seperti rekomendasi dari OECD, serta insiden internasional seperti peretasan oleh Australia terhadap pejabat Indonesia. Lalu masuk ke poin selanjutnya, yaitu when. Nah, artikel ini itu ditulis dan dipresentasikan dalam forum internasional Conference for Public Management atau ICPM pada tahun 2014 dan merujuk pada konteks Indonesia pasca implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang e-government serta situasi terkini saat itu hingga sekitar tahun 2013 dan 2014, termasuk data akses internet pada tahun 2011 dan perkembangan e-procurement di Jawa Barat 3 tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin where, yang dimana kajian dan analisis artikel ini itu berfokus pada Indonesia dengan referensi terhadap kebijakan nasional dan kasus-kasus lokal seperti implementasi e-government dan e-procurement di Jawa Barat. Artikel ini juga mengangkat isu-isu global yang relevan, termasuk kebijakan luar negeri terkait dunia maya, sehingga cakupannya nasional dengan tinjauan internasional. Lalu masuk ke poin kelima, yaitu why. Jadi alasan penulisan artikel ini adalah karena sekarang itu banyaknya permasalahan dalam tata kelola teknologi informasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Nah, di Indonesia ini isu-isu seperti peretasan, lemahnya privasi dan manajemen keamanan teknologi informasi itu belum memadai hingga dapat dianggap sebagai hambatan utama dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan baru yang mampu menjawab tantangan era digital global, termasuk dalam pengaturan hukum dan etika dan pendanaan. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu who, penulis yakni Ibu Ayuning sendiri mengusulkan 3 langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi. Nah, langkah yang pertama itu ada meningkatkan kontrol baik terhadap aktivitas virtual masyarakat maupun terhadap pembangunan fisik oleh negara. Lalu, langkah yang kedua itu menerapkan kebijakan ganda, yang satu untuk dunia virtual dan yang satu untuk dunia fisik, baik dalam konteks kebijakan dalam negeri maupun di luar negeri. Dan langkah yang ketiga yaitu menambah biaya dan perhatian terhadap privasi dan keamanan teknologi informasi, termasuk melalui kerjasama pemerintah swasta dan penguatan regulasi seperti Undang-Undang ITE. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.